Oke guys, ketemu lagi di konten kita yang bernama apa Yan? Goal Line Duo. Oke, nah kali ini kita akan bernostalgia guys, membahas Piala Dunia ya, Piala Dunia. Pildun. Karena menyambut sebentar lagi Piala Dunia 2026. Betul. Nah kita akan. Di mana sih diadainnya tuan rumahnya apa Don? Amerika ya, 3 benua ya dia. Iya, Amerika, Meksiko, Kanada ya. Iya. Nah itu juga nanti kita bahas tuh kenapa pemilihannya jadi di Amerika gitu ya. Karena kita mau nostalgia dulu nih. Kalau lu nonton Piala Dunia itu pertama kali tahun berapa Yan? Seingat gua pertama kali nonton Pildun itu gara-gara bokap nonton 2002. Di situ pertama kali gua jatuh cinta sama Jerman. Iya. Waktu itu gua tuh sebenarnya bukan seneng Jermannya, gua seneng Miroslav Klose. Iya, Klose ya. Gua ngelihat dia gitu. Namanya anak kecil kan? Itu tuan rumahnya Korea kan ya? Korea Jepang. Yang maksud gua yang bener-bener FIFA tuh ke Asia tuh mau ngangkat Asia banget kan? Iya. Iya, betul. Kan Korea Jepang dia. Terus momen apa yang lu paling inget di situ? Yang paling gua inget itu yang gua nonton final kayaknya. Brazil ya? Brazil Jerman. Itu sebenarnya gua nonton sebelumnya tuh yang Jerman lawan apa ya? Gua pertama kali nonton tuh yang Klose kan sundulannya lu tau sendiri gila kan. Nah, gua pertama namanya anak kecil dulu belum terlalu ngerti bola ya. Gua tuh seneng Klose karena abis ngegolin dia salto. Oh iya, gini salto, ya. Iya. Salto dari situ siapa nih pemain gitu. Terus Jerman. Terus Oliver Kahn kan, ada Oliver Kahn kiper gila tuh. Iya. Iya, gue sebenarnya Brazil seneng juga gitu, Ronaldo gitu, Rivaldo gitu seneng. Cuman lebih ke Jerman aja gitu. Saat itu mungkin karena ngelihat Jerman lagi, terutama Miroslav Klose-nya lagi gila-gilanya itu ya. Itu tukang nyundul semua. Karena itu dia debut kan itu, bukan debut sih, maksudnya pemain muda yang tiba-tiba muncul terus dia dari fase grup juga udah gila mainnya katanya kan. Gue sih sebenarnya 2002 belum nonton ya, cuma gue udah baca beritanya lah, udah nonton highlight-highlightnya gitu, dan gue highlight di situ memang Miroslav Klose itu sebagai pemain muda saat itu kan, yang tiba-tiba mencetak hat-trick kalau nggak salah pertandingan pertama dia langsung cetak hat-trick, akhirnya dipakai terus tuh sampai striker asli siapa sih? Bierhoff jadi cadangan gara-gara Klose gitu. Jadi yang dipasang tuh Neuville sama Klose, pasangan emas tuh. Itu tengahnya siapa aja ya era itu? Tengahnya tuh kalau nggak salah Schneider ya? Schneider, Frings kanan, Jeremy kiri, Hamann, Dimitar Hamann. Iya. Ada Hamann kalau nggak salah. Kiper Oliver Kahn. Backnya itu? Metzelder. Metzelder. Madrid itu. Iya, gue lupa lagi siapa dah. Namanya masih ini kan. Nah, cuman yang gue ingat banget, gue nonton final tuh Don. Itu 2002 ya? 2002 final. Itu kan Oliver Kahn dari awal pertandingan gila tuh. Iya. Maksudnya penyelamatnya bagus lah. Dari awal fase grup apa dari pertandingan final? Sepanjang final. Sepanjang final itu. Kan itu Brazil kan lagi gila-gilanya Iya. skuadnya, ya kan? Ronaldo, Rivaldo, itu gila ya itu. kan lagi Brazil gila-gilanya itu. Masih itu generasi emas itu. Ada Cafu, ada Carlos. Iya. Wah, masih gila lah itu. Tapi ya itu cuman dan fun fact-nya itu Ronaldo katanya juga sempat nggak bisa main karena cedera kan? Iya, betul nggak? Betul. Ternyata di menuju pertandingan Piala Dunia mulai akhirnya dia paksain main dari fase grup, ternyata malah menggila dia. Iya, dia sempat gak main waktu 16 besar apa karena cederanya itu. Terus dia muncul lagi pas fase grup kalau nggak salah. Iya, dia nggak main fase grup. Iya, muncul lagi udah knockout phase dengan gaya rambut. Iya. Yang ciri yang ini ya, yang rambutnya gitu doang ya. Nah, itu dia muncul lagi. Dan di situ menggila dia. Oh, gila itu orang. Ya benar-benar fenomena sih. Iya. Nah, Piala Dunia itu juga yang gua dengar juga atau yang gua baca itu katanya banyak kontroversi di Piala Dunia 2002 itu. Terutama Korea Selatan itu benar-benar diuntungkan diuntungkan pas lawan banget. Portugal itu dia semifinal kan? Iya, lawan Portugal. 2 gol Portugal dianulir. Iya, terus juga kartu merah ya katanya. Kartu merah 2 kali. Portugal 9 orang. Iya. Tapi Jisung di situ gila sih. Jisung Park gila. Ya memang ngaruh banget lah dia di MU juga kan ngaruh. Dia jadi permata di situ di pertandingan itu. Mainnya emang bagus sih dia. Iya, betul. Nah, terus 2002, 2002 itu kan mungkin Jerman, Italia juga gua nggak tahu sih, gua nggak tahu. Italia kan juga sempet ketemu siapa itu? Korea juga kan kalau nggak salah? Iya.
Pokoknya intinya sih yang gua tahu sih, yang gua baca sih di 2002 itu banyak kontroversi, terutama tuan rumah ya, tim tuan rumah Korea ya. sih. Iya, cuman tetap aja dibantai sama Brasil sama Jerman tuh di semifinal. Pokoknya ketemu salah satu pasti itu kan dia. Iya. Nggak mungkin lolos tiba-tiba ke final. Benar. Nah, akhirnya Brasil lah keluar juara itu ya. Brazil 2-0. Nah, kalau gua itu pertama kali nonton Piala Dunia itu 2006 justru. Oh, ya 2006. Zidane ya. Itu era Zidane. Iya. Itu gua pertama kali match yang gua tonton itu Jerman sama kayak lu, Jerman lawan Ekuador. Waktu itu Jerman lawan Ekuador, gua sama lagi ngelihat si Klose ngegolin salto. Pakai baju hitam merah jersey-nya ya. Kalau nggak salah iya itu merah. Pokoknya dia lawan Ekuador tuh kan yang kuning bajunya kan. Iya. Dia ngegolin heading atau shooting gitu, terus dia salto. Gua bilang, "Wah, keren nih Jerman nih." Iya. Jerman tuh mainnya gimana ya? Maksud gua yang gua senang dari Jerman tuh, kalau Brazil kan kita tahu lah skillful. Iya, bener Jogo Bonito ya. Nah, mau yang mana dari belakang sampai ke depan tuh skillful lah gitu. Kalau Jerman tuh nggak dengan pemain yang skillful, tapi dia tim ya. Iya, dia tuh kerja sama timnya Iya, gila. dia as a team, iya. Nah, itu sih gua yang gua kenang itu 2006 itu gol match pertama gua tentu Jerman Ekuador. Terus Argentina Serbia itu menang 6-0 kalau nggak salah. Oh, gua nggak nonton. Itu tuh. Messi masih bocah banget. Argentinanya masih zaman Saviola, Crespo, iya, terus Veron ya kan, gitu-gitu, Javier Zanetti. Itu gue masih ngikutin tuh. Sampai akhirnya gue nonton, seinget gue semifinal Portugal Prancis. Karena gue pengen nonton Zidane saat itu. Gue pengen nonton Zidane, pengen lihat Zidane, dan gila Zidane. Zidane gila itu di match itu 2-1 kalau nggak salah Prancis menang. Abis itu ketemu Brasil kan kalau nggak salah? Iya, Brasil. Yang dia ngacak-ngacak sendirian itu kan. Ronaldo digocek. Dia bener-bener di tengah itu pemain Brasil bener-bener gila, nggak bisa ngapa-ngapain itu sama Zidane. Dia sendiri loh. Sebelum Mbappe gendong Prancis, Zidane udah gendong Prancis, dan itu memang Piala Dunia terakhir Zidane ya sebelum pensiun ya. Mungkin maksud gua bukan Zidane sendiri, tetap ada Makelele, ada yang lain yang ngebantuin gitu. Iya. Cuman saat itu tuh Zidane benar-benar bersinar banget gitu di match lawan Brasil itu dia. Pertandingan terakhir malah gila dia. Lu kalau misalkan ini nonton aja highlightnya, tapi yang fokus ke Zidane gitu. Lu bisa ngeliat tuh di situ Zidane umpan ke kiri, ke kanan, kontrol bola, dribble. Ditambah Ongringnya juga lagi gila juga itu. On fire dia. Iya, Trezeguet ya sosok lah Trezeguetnya. Terus Ribery juga masih muda banget kan itu. Terakhir finalnya lawan Itali, meskipun bagi gue pertandingan finalnya kurang seru sih ya sebenarnya. Iya, kontroversi. Iya. Terlepas kartu merahnya Zidane ya, tapi secara pertandingannya itu buat gue sih ya biasa aja gitu. Nggak semenarik di lawan Brasil atau lawan Portugal itu tadi. Brazil sih yang ikonik. Nah, menurut lu yang 2006 gimana? Lu ada kenangan juga nggak? 2006 ya itu Brazil lawan Prancis tadi yang lu bilang, yang Zidane ngacak-ngacak itu. Segitu kapasitas pemain Brazil kan masih gila juga tuh, Kakak, Juninho. Itu Kakak udah main ya? Kakak main, Robinho. Iya. Robinho. Dia satu tim kan Madrid ya. Iya. Ronaldo juga satu tim ya. Ronaldo tapi botak. Zidane Mbappe gendong Prancis, dia di depan posisinya ngegolin. Zidane dari tengah. Playmaker dia kan. Playmaker dia. Dan nggak ada lagi pemain kayak Zidane sih menurut gua di dunia elegan ini. Banget. Iya. Susah. Meskipun kalau kita lihat dia nggak bisa lari ya, bukan nggak bisa lari sih, larinya pelan sih ya. Speednya kecil gitu. Tapi emang kayak Figo gitu. Figo kan skillful juga tuh. Tapi speednya nggak ada. Tapi elegan aja gitu. Iya, terus body balance-nya sama tekniknya kan dia benar-benar menguasai banget. Kontrol bolanya gila sih Zidane. 2006 itulah Piala Dunia yang gua tonton. Terus 2010 lu nonton nggak? 2010 gua nonton, gua lupa yang di Afrika ya. Di Afrika. Yang bolanya kontroversial, Don. Iya, yang katanya si bukan DG ya, kata Van der Sar apa siapa gitu, bolanya terlalu ringan lah, susah dikontrol lah. Akhirnya kan yang kan banyak media yang bilang katanya yang bisa naklukin bola itu Diego Forlan. Karena Diego Forlan 3 bulan sebelum itu dia minta bolanya dikirim buat dia latihan kan. Iya. Itu Diego Forlan sepatu emas kan dia? Iya, Diego Forlan. Uruguay ya? Iya, Uruguay. Iya, Jabulani kalau nggak salah. Iya. Nah, gua 2010 itu nonton, tapi nggak full dari fase grup sih. Gua nonton tuh ya udah di 8 besar, 4 besar lah. Iya, Spanyol waktu itu yang Spanyol. Belanda juga lagi gila itu. Itu kan pelatihnya Van Marwijk ya. Iya. Yang gue inget itu Belanda sebenarnya mainnya nggak Belanda banget. Belanda itu kan total football ya. Artinya attacking banget lah gitu. Tapi di Piala Dunia itu dia bener-bener main bertahan banget. Yang nggak Belanda banget tuh, tapi dia bisa bawa itu sampai final. Dan yang gue kenang ya di finalnya sih lawan Spanyol. Itu Spanyol coba lu sebutin dari kiper sampai depan tuh pemain gila bintang semua. Dan yang aneh, yang bukan aneh sih maksud gue luar biasanya, final
Belanda nggak ada, Spanyol nggak ada striker murni Don. Iya ya. Nggak ada. Iniesta, Fabregas, Silva kalau nggak salah. Fabregas dijadiin false nine ya? Iya. Akhirnya Iniesta kan yang ngegolin. Iya. Itu yang bawa menangnya gitu. Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Iniesta, Busquets. iya. Harusnya kan Silva ya? Iya, Silva main ya? Harusnya kan dia punya striker kayak Villa, Torres, cuman cedera apa gitu. Torres nggak main ya? Nggak main. Gua waktu final itu nggak main, gua lupa. Tapi dia masih ada kan? Ada, maksud gua di line up ada kan? Ada di line up. Kayaknya entah cedera atau apa, gua lupa deh. Atau mungkin strategi pelatihnya juga kali ya. Jadi nggak ada striker murni dia. Lu inget gak yang golnya siapa tuh yang terbang itu? Gol Belanda ya, Van Persie. Oh, itu gila itu. Itu gila sih itu Van Persie. Itu Belanda juga gila-gilanya tuh. Robben ngebut banget. Gua yang bener-bener gua inget di momen Piala Dunia itu adalah Arjen Robben. Wah, itu gila itu larinya Robben. ngebut banget. Meskipun di final dia beberapa momen harus bisa gol sama dia, cuman sayang banget gak jadi gol gitu. Tapi itu juga sampai adu penalti ya? Enggak, atau perpanjangan ya? 1-1, 1-0 ya? 2-1 gitu. 1-0 seinget gua. Iya, Iniesta. Jadi kadang-kadang gue bingung gitu, Piala Dunia itu banyak rata-rata finalnya itu kurang greget gitu, ngerti gak sih? Iya, nggak kayak fase... Yang 2014 juga sama, Jerman-Argentina itu. Iya. Yang Götze ngegolin itu baru masuk kan. Iya. Oh, itu gitu. Extra time. Itu yang 2014. Oh, kita 2010 dulu deh. 2010 itu gue sih sebenarnya nggak banyak nonton. Lu banyak nonton nggak 2010? 2010 gue nggak banyak juga ya. Nggak maksudnya banyak. Paling kita final aja kali ya. Iya, nontonin kalau Jerman main gue nonton. Selebihnya gue nggak. Itu gue lupa Jerman kalah sama Spanyol apa sama Belanda gitu kayak momen itu tuh. Terus 2000 itu yang ini kan Brazilnya tuh kalah sama Brazil kalah sama Belanda apa sih, inget gue 2-1 itu. Iya. Kalau nggak salah tuh Brazilnya kalah itu. Pokoknya tim-tim yang digadang-gadang menang malah kalah waktu itu, yang lagi on fire tuh. Betul. Nah, terus 2014 itu di Brazil. Iya, itu gue paling ingat karena Jerman ngebantai Brazil. Iya, betul. 7-1. Disitulah membuktikan bahwa sepak bola Brazil itu tidak berkembang. Iya. Artinya Jogo Bonito itu yang tadi lu bilang skillful selesai di era itu. Kalah cuman dengan kerja sama tim. Iya. Itu benar-benar kayak main futsal Jerman anjir 7-1, lu gila bayangin. Semua ngerasain ngegolin. Kroos ngegolin, Schweinsteiger ya. Itu Klose masih ada kan? Mandzukic bukan Mandzukic siapa? Klose ya? Klose depannya. Klose terakhir lah itu ya. Iya. Nah, itu berarti membuktikan kalau bola tuh bukan cuma sekedar skill individu kan. Iya, tetap kerja sama tim paling teamwork, penting. iya, betul. Buktinya itu Brazil tuan rumah bantai 7-1. Dan itu era Brazil juga sebenarnya udah agak menurun sih. Itu kan zaman Neymar, Marcelo, David Luiz, Marcelo. Ya maksudnya nggak sewah yang 2010 terakhir lah atau betul. 2006, 2002 lah gitu. Tapi masih kandidat juara lah waktu itu. Ya karena tuan rumah mungkin ya. Terus juga kaget sih gua sebenarnya itu. Julio Cesar kipernya kan. Iya. Bisa dibantai 7-1 gitu. Kaget gua kaget. Iya. Itu bener-bener Brazil ompong gitu, maksud gue dalam arti dari pertahanan tengah acak-acakan semua itu dia acak-acak sama Jerman. Frustasi. Itu Jerman lagi gila-gilanya sih itu memang. Ozil kan Jermannya. Iya itu Ozil Jerman generasi terbaik sih itu menurut gue 2014 sampai bahkan di final pun ketemu Argentina saat itu kan yang digadang-gadang itu Piala Dunia pertamanya Messi gitu, tapi ternyata benar-benar dihancurin sama Jerman itu. Götze kan. Gue masih inget si Götze itu masuk gantiin Podolski kalau nggak salah ya. Iya kan? Iya, Golden Boy dia. Iya. Dia masuk, langsung nyetak 1 gol, juara udah. Iya. Nah itu yang gue aneh, Götze kan dari situ katanya wah calon pemain ini nih, emang bagus sih secara statistik gitu. Cuman yang gue nggak tahu kenapa dia tiba-tiba ngilang aja gitu. Iya. Banyak pemain Jerman dari abis Piala Dunia itu Reus, Marco Reus itu di Dortmund kan dia. Iya, seperti Chelsea. Götze juga Dortmund ya? Iya, Dortmund. Nah, setelah itu hilang entah karena dia nggak konsisten atau gimana, nggak kayak Mesut Ozil Khedira kan masih selepas dari situ kan dijual Madrid, Ozil di Arsenal juga makin bagus. Iya, mungkin bener kata lu tadi, maksudnya wonderkid lah kan dulu disebutnya kan gitu tuh. Dia nggak berkembang, nggak konsisten gitu. Iya. Ya kita kan nggak bisa nilai pemain dari satu match doang. Mungkin satu match itu dia lagi excel aja gitu. Iya. Tapi untuk kedepannya kan ya balik lagi ke mental segala macam kan juga berpengaruh. Konsistensi sih. Iya, konsistensi. Dan gua juga salah satu yang sangat saat itu mengunggulkan Argentina bukan karena Messi, karena gue memang suka Argentina aja gitu. Saat itu ya gue berharap Argentina juara, tapi sayangnya kalah dari Jerman gitu. Itu
Gua masih inget banget itu. Padahal Messi lagi gila-gilanya. 2-1 itu ya kalau nggak salah, apa 1-0 gitu. Ya lupa deh gua, pokoknya yang gua inget ya momen emasnya itu Götze. Iya. Terakhir. Kan Ya Messi Di Maria lagi gila-gilanya itu. Iya. Siapa ya? Gua lupa. Lavezzi, Pastore. Iya. Pastor, Javier Pastor. Ya bagus-bagus lah Argentina era itu. 2018 nih Piala Dunia menurut gua kurang greget itu dari mulai 2018 justru gua nggak nonton. Gua nonton. Gua nobar beberapa kali tuh. Dari fase knockout waktu saat itu kan Mbappe ya udah mulai muncul ya, umur 17 atau 18 tahun gitu. Argentina juga lagi Messi-nya lagi gila-gilanya. Iya, ada Dybala kan. Ada Dybala segala macam. Terus juga Portugal saat itu kan dari Euro kan dia juara Euro, diharap bisa juara di Piala Dunia. Tapi ya susah sih. Lu mau sehebat Cristiano Ronaldo, kalau teman-teman lu nggak mendukung ya susah gitu. Karena apalagi kan sepak bola kan kerjasama tim kan, nggak bisa individual. Dan itu sih gue nyaksin bener-bener, maksudnya ngelihat Ronaldo itu ya dia bener-bener sendirian banget gitu. Artinya dari semua yang ada dari squad Portugal itu ya bener-bener cuman dia yang hebat gitu loh. Sampai ikutan bukan ikutan sih, kayak nge-assist si pelatih buat ngasih instruksi dia. Itu yang Euro kan, yang dia cedera kan lawan Prancis. Nah itu yang Piala Dunia itu gue sempet gak nonton semua, tapi gue nonton hype match gede. Itu Belgia generasi emas ya by the way. Oh, Hazard. Kroasia juga generasi emas, Modric, Rakitic, terus Mandzukic ya. Itu banyak tim-tim yang ternyata saat itu generasi emas tapi juga nggak bisa kemana-mana. Itu Belgia kan lu bayangin ada Courtois, Hazard, Kevin De Bruyne. Oh gila itu. Terus Raja Nainggolan Belgia kalau nggak salah sih ingat gua tuh. Dia di situ juga. Terus Lukaku penyerangnya. Jadi Belgia saat itu juga dianggap generasi emas yang bisa mungkin sampai ke final juga ternyata harus kalah gitu. Maksud gua ya faktor pelatih juga ngaruh kan ya. Roberto Martinez saat itu kan. Underdog dia sebenarnya, tapi bisa tapi itu yang ngegendongnya Hazard sih. Iya. Bener-bener Hazard ya, mungkin sama Kevin De Bruyne lah ya. Iya. Nah Kroasia juga itu generasi emas, itu kita tahu ada Rakitic, Modric, siapa tuh DM-nya si Madrid yang dipindahin, yang sekarang di City tuh Kovacic, terus si ya selebihnya gue lupa inget lah nama-namanya, cuman yang gue highlight tuh itu kan Modric lagi peak performance di Real Madrid kan, habis 3 kali UCL kalau nggak salah. Rakitic juga lagi gila di Barca. Terus juga Kovacic ya di Madrid. Gue lupa udah ke Inter apa masih di Madrid gitu. Terus Lukaku lagi siapa? Mandzukic juga sama Juventus lagi gila-gilanya itu kan. Nah itu yang gue ingat dari 2018. Finalnya tuh nggak banget. Prancis sama Kroasia. Iya. Ya itu 2-0 apa 3-1 gitu, gue lupa. Itu underdog bisa sejauh itu ya? Iya. Kroasia. Dan Kroasia itu sampai Piala Dunia kemarin 2022 dia masih membuktikan. Lu padahal pemainnya masih itu juga dan tua-tua ya, 30 plus semua. Masih bisa sampai semifinal kalau nggak salah tuh kemarin. Dia kan lawan si ini kan, siapa yang timnya Hakimi itu apa? Negaranya? Maroko juga kan underdog tuh 2022. Tapi Maroko tuh ngelahirin generasi-generasi bagus itu. Iya. Ya sebenarnya kan dia ya itu lagi balik lagi bermain as a team lah ya. Itu kan si siapa tuh gelandangnya si Fiorentina tuh yang ke MU juga, Amrabat. Sofian Amrabat kan gila itu, maksudnya bener-bener ngaruh banget dia di Maroko gitu. Hakimi, Brahim Diaz ya Maroko ya Bono, betul. Ya itu Bono juga gila itu. Maksud gua di situ banyak di 2022 ini makin bergeser lagi era pemainnya itu, dalam arti apa ya? Banyak tim-tim yang sangat gak diunggulkan tapi ternyata bisa melangkah jauh, kayak Maroko kan sampai dia juara 3 kalau nggak salah tuh ketemu Kroasia, terus si finalnya Prancis sama Argentina ya saat itu ya, Mbappe Messi. Itu Argentina Prancis back to back tuh final tuh dari 2018 ke 2022, memang Mbappe ngaruh. Tapi ginian, kita jangan dulu yang 2026, nanti kita bahas itu. Dari Piala Dunia yang lu tonton 2002 sampai 2022, artinya 20 tahun kan itu. Piala Dunia mana yang menurut lu paling seru dari mulai pemainnya, terus negaranya, terus vibes-nya, atmosfernya, atau lu punya kenangan sama keluarga atau sama teman-teman, itu Piala Dunia mana yang paling seru menurut lu? Kalau gua 2006, 2014.
2006 2014 iya. Itu tuh Itali sama Jerman berarti ya. Iya. Justru kalau gua itu yang paling terbaik menurut gua ya, dari mulai fase grup sampai dari mulai anthem. Iya. Anthem lagunya itu secara openingnya. Iya, secara persiapan di luar teknisnya itu, di luar sepak bolanya itu gue suka 2010 sebenarnya. Iya, Afrika. War-warnya tuh udah rame banget. Iya, gila itu. Vibes Piala Dunia tuh berasa banget gitu loh. Trompet yang di Vuvuzela. Iya. Oh, itu yang akhirnya dilarang kan. Iya. Nggak boleh dibawa betul. ke stadion. Itu 2010 secara match juga, Iya, final juga ya lumayan oke lah untuk sekelas banyak kejutan lah intinya 2010 itu. Terutama Belanda sama Spanyol lah ya. Banyak ngalahin tim-tim besar yang diunggulin saat itu kan, kayak Brazil diunggulin, Jerman diunggulin, terus Italia juga diunggulin gitu. Tapi ternyata Belanda sama Spanyol yang masuk final gitu, dan Spanyol keluar jadi juara, dan gua nggak heran juga Spanyol jadi juara. 2010 itu sih menurut gua yang paling keren secara di luar pertandingan ya, maksudnya dalam arti di luar teknis permainan sepak bolanya gitu, klub-klubnya. Tapi secara woro-woronya itu udah berasa nih, gila Piala Dunia udah makin deket nih. Atmosfernya itu udah kerasa banget. Nah di 2014 tuh nggak seatmosfer 2010 gitu. Iya benar. Piala Dunia, apalagi 2018 tuh makin sepi aja gitu Piala Dunia tuh, ya udah gitu. Nah 2022, nah kalau menurut gua final terbaik Piala Dunia itu ya era kemarin 2022 Argentina lawan Prancis. Itu saling balas gol, itu gila itu Mbappe sama Messi. COVID ya? Enggak dong. Oh, udah 2022 kan yang Mbappe sama Messi 3-2 itu saling balas gol. Iya. Gua 2022 juga kayaknya nggak nonton itu. Gua nonton itu final, gua nonton di Lampung, itu lagi ada manggung sama Raja di Lampung. Nah, gua setelah manggung itu di kamar. Jadi gua dari backstage Tian, setelah manggung tuh nonton dulu di handphone tuh. Jadi gua lagi manggung nih sambil nonton match itu tuh. Sambil nonton match itu udah berapa lagu terakhir gitu. Jadi gua ngikutin aja sampai beres-beres alat, sampai ke hotel tuh. Kita lanjut lagi di hotel. Nah, itu saat itu gua Argentina udah 2-0 nih, udah menang nih babak 1 apa babak 1 gitu. Seingat gua mau break gitu, mau half time. Wah, susah lah ini ngejarnya. Itu di Maria itu sebenarnya orang bilang Messi, bener, gue setuju, Messi gila dari semifinal lawan Belanda kan itu. Itu Belanda sampai semifinal gitu, gue inget. Yang dia Messi nendang bola ke tribun, bukan ini, ke benchnya Belanda, marah sama Ronald Koeman kalau nggak salah. Gara-gara dibilang apalah gitu. Oh, ada inilah. Iya, ada Messi. Pokoknya mau jatuhin Messi lah. Bukan ngejatuhin sih, intinya Messi kesel lah sama si Ronald Koeman itu gitu loh. Waktu itu Ronald Koeman pelatihnya ya? Pelatihnya Ronald Koeman. Apa Van Gaal ya? Apa Koeman gitu, lupa gua. Van Gaal deh kalau nggak salah. Ya pokoknya antara Van Gaal atau Koeman. Nah, itu si Messi ngamuk di semifinal. Gua inget dia ngasih satu assist ke si siapa itu? Strikernya itu Alvarez. Bukan, ke Alvarez. Dia ngasih assist lawan Belanda itu, assist yang bener-bener keren itu, bener-bener Messi banget lah. Satu assist itu gol dan dia menang. Terus juga Perancis itu ketemu Kroasia sih, inget gua. Perancis. Iya, Perancis itu ketemu Kroasia kalau nggak salah ya, apa Maroko gitu di semifinal. Oh, Maroko ketemu Maroko. Perancis dia masih ini ya, di tahun itu pemain mudanya yang bagus-bagus ya. Iya, itu kan generasi itu kan Mbappe, Camavinga, Tchouaméni, Kante tuh. Yang ngaruh banget Kante sih sebenarnya, Kante, Mbappe itu. Kiper si Loris. Oke lah, Perancis saat itu juga lagi gila-gilanya sih. Nah, itu final terbaik menurut gue sih itu. Selain 2010 sama kalau final terbaik itu 2022 secara match itu seru banget. Kalau gua nggak nonton. Bahkan sampai Steve Vai, lu tahu Steve Vai kan? Itu dia sampai bikin postingan di IG itu, ini match terseru selama Piala Dunia yang gua tonton. Dia tuh bilang begitu. Steve Vai yang gua pikir dia nggak suka bola gitu, ternyata dia suka bola juga gitu. Dia ngunggulin Prancis apa Argentina gitu saat itu. Gua kaget sih itu. Maksud gua itu secara pertandingan seru banget. Nah, kalau lu nih final terseru lu yang tahun berapa? Final terseru 2006. Itu Italia Prancis ya tadi ya, Zidane ya. Iya. Itu doang yang gue ingat, Zidane nyundul Materazzi. Yang 2002 kan Jerman Brazil. Itu seru, cuman karena mungkin gue masih kecil jadi belum, karena gue fokusnya ke Jermannya aja waktu itu. Iya. Jadi yang gue tuh pengen nonton close gitu. Jadi secara keseluruhan pertandingan gue nggak terlalu ini. Iya. Masih kecil lah. Kalau 2006 kan waktu itu gue inget final itu nobar ya di kompleks di sini kan dekat rumah kita tuh ada nobar lah, kita nonton gitu. Sebenarnya gue tuh sempet ngejagoin Inggris juga sebenarnya. Oh iya. Itu Inggris 2000
2006 sempat Inggris. Itu generasi emas ya? Iya, 2006 juga tuh. Ada siapa aja tuh ya pemainnya? Oh, ada Lampard, Gerrard, Scholes, Beckham kan. Nah, pertanyaan gua, lu kan sebenarnya yang lebih lama ngikutin bola nih, bukan lebih lama lah, dalam arti lu lebih tahu. Gua kan baru ngikutin bola, bener-bener ngedalamin bola ini 5 tahun terakhir inilah, tapi gua bener-bener ngulik gitu. Nah, lu yang udah dari dulu, kenapa coba Inggris menurut lu tuh nggak pernah bisa melangkah jauh? Padahal itu generasi emas dia lo 2006. Itu yang gue juga bingung. Entah, padahal apa ya, kapasitas pemain gokil menurut gua. Ya kan? Ya kita tahu Rooney di tahun itu, Rooney kayak apa sih mainnya? Oh, Rooney strikernya ya? Iya, gitu ya? Rooney kayak apa mainnya gitu. Sayapnya juga si itu siapa? Yang Arsenal tuh? Walcott ya? Iya, pokoknya lagi bagus-bagus Ashley lah. Cole, back kirinya kan ya? Cuman nggak tahu, mungkin pelatihnya kali ya, kayaknya. Iya, gitu. dulu pelatihnya siapa ya itu tuh? Itu bukan pelatih Inggris, tuh pelatih Italia, ingat gua 2006 itu. Gue juga lupa tuh, yang pakai kacamata. Mancini, bukan. Iya Capello kalau nggak salah. Fabio Capello. Gitu. Ya mungkin secara filosofinya Inggris tuh kan, Inggris itu sebenarnya menurut gua itu dia liganya yang bagus. Iya, gaya mainnya juga bagus sebenarnya, kick and rush kan dia. Iya. Cepet, gak kayak ya kita kalau bicara Liga Italia sekarang udah modern. Liga Italia dulu kan, kalau dibanding Liga Inggris Catenaccio kan, ya. Iya, kalau Liga Inggris kan bola tiba-tiba udah di depan, cepet gitu. Ya dia masih ngandelin speed lah ya, karena pemainnya kencang semua. Berhenti gitu. lari. Maksud gua tuh, ya mungkin saat itu 2006 secara filosofi itu yang juara siapa sih? 2006 yang Italia. Iya. Ya maksud gua kan juga sepak bola udah mulai agak bergeser tuh. Iya. Eranya apa, filosofinya gaya bermainan itu kan sepak bola itu seharusnya kan kalau menurut gue itu selalu bergeser ya. Lu bayangin dari pemain yang tadinya skillful kayak Brazil gitu, tiba-tiba sekarang udah by system semenjak ada taktik. Pep Guardiola itu kan gitu loh. Dan turunan-turunan ke bawahnya ada Arteta lah sekarang, ada si siapa, Graham Potter lah, ada si Di Zerbi, ada Xabi Alonso gitu. Makin sekarang modern udah, lah. udah makin modern gitu. Maksud gua udah by system gitu. Nah, mungkin Inggris 2006 itu mereka hanya tanda kutip nama besar aja, tapi secara di lapangan nggak bisa bersatu. Iya, betul. Gitu, nggak bisa as United gitu. Padahal kapasitas pemainnya gila itu Inggris. Iya. Itu skuad tergila sih Inggris sih. Menurut gua dulu. Setelah itu 2010 gua nggak tahu, 2010 nggak terlalu merhatiin Inggris sih. 2010 kalau nggak salah yang dia nggak lolos fase grup. Nggak lolos ya? Nggak lolos fase grup kalau nggak salah. Gitu. Iya sih Inggris. Nah, sekarang sih lumayan oke sih Inggris di era sekarang, terutama Piala Dunia 2022 itu dia semifinal kalau nggak salah. Iya kan? Oke Don, kalau lu yang lu jagoin nih 2026 Pildun, tim apaan Don? Pildun 2026 ya. Sejujurnya gue gak jagoin Portugal, sejujurnya ya. Tapi bukan karena faktor Ronaldo. Karena secara kualitas pemain itu menurut gue dia yang terkuat saat ini. Lu lihat trio PSG itu ada di situ. Playmaker ya. Iya, ada Vitinha, ada Joao Neves, ada Pedro Neto-nya si Chelsea, ada si Bruno, Bernardo Silva. Emang lini tengahnya gila sih Portugal. Iya, terus ya ditambah mungkin ada Ronaldo juga, pasti ngaruh lah di situ dia sebagai striker. All in pasti dia, pertandingan terakhir Pildun all in. Iya, dan pasti ada pengaruhnya. Gue yakin nggak mungkin Ronaldo nggak berpengaruh. Soalnya gitu. dia tuh kalau pertandingan partai besar ada aja yang dia bikin kejutannya Ronaldo. Dan dia masih punya kualitas lah gitu, meskipun udah umur segitu. Maksud gue pasti ada faktor Ronaldo juga pengaruh. Secara kolektif gaya bermain sih, atau misalkan secara strateginya nih yang gue ragukan sebenarnya si pelatihnya Roberto Martinez. Karena gue ngelihat dia waktu zaman di Belgia aja pegang generasi emas Belgia yang gitu mewah aja nggak bisa melangkah jauh juga kan. Itu aja sih yang gue tanda kutip masih gue ragukan itu di faktor pelatih kalau untuk Portugal. Tapi secara squad sih itu squad gila sih menurut gue. Nah, kalau misalkan second jagoannya atau jagoan kedua gue mungkin Prancis ya. Prancis. Masih punya Mbappe kan. Mantan juara nih. Iya. Mantan finalis lah. Dan dia kan juga 2 kali masuk final kan berturut-turut. Dan yang satu juara, yang satu dia kalah. Juara 2. Gue lupa itu sampai adu penalti kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, terus itu aja sih 2 tim itu yang gue bener-bener pantau nanti. Nah, kalau lu siapa? Gue Inggris tuh ada siapa aja sih? Inggris, Bellingham, Rashford. Iya, Rashford.
Phil Foden. Ini ya Arsenal tuh Bukayo Saka, Declan Iya, Rice ya. Declan Rice tuh. Iya, itu tuh gila tuh. Backnya siapa Inggris ya? John Stones. Iya kan? Iya. John Stones, terus si Walker, Maximilian Walker. Striker siapa teh? Harry Kane. Wah, gila itu Harry Kane tuh. Itu ngaruh itu Harry Kane. Produktif dia di box. Iya. Selain dia produktif juga dia itu bukan striker yang tipe kalah target man gitu. Enggak, bukan dia advance striker dia. Model Benzema lah, dia turun ke bawah, minta bola, buka ruang, terus juga passing jadi ball pass. Iya, passingnya bagus juga dia. Ya oke lah, Inggris juga boleh. Iya. Juga Tuchel lumayan lah di situ. Iya. Bisa megang lah. Terus siapa lagi? Inggris aja sih gua. Spanyol juga ya. gua jagoin juga Spanyol tuh ada Pedri, Gavi, Lamine Yamal. Iya. Ya keren juga sih anjir ya. Semuanya banyak yang keren sih. Maksudnya secara kualitas pemainnya lah ya. Iya. Nah, cuman ada satu tim nih yang menurut gua itu bukan anomali sih ya. Sebenarnya dia udah 3 kali berarti hitungannya sama hari ini tuh dia nggak lolos Italia kan. Iya. Italia nggak lolos lagi, ampun dah. Kalau menurut tuh kenapa itu? Gue kurang ngikutin juga sih Italia sekarang tuh. Dari liganya mau dari timnasnya juga gue nggak begitu ngikutin. Selepas dari eranya Totti, Del Piero, Toni ya. Nah itu selepas dari era itu gue udah nggak ngikutin. Maksud gue setelah generasi emas itu nggak ada lagi pengganti mereka gitu Don. Iya betul. Walaupun ada Nicolo Barella, ada siapa gitu kan. Iya Barella ya. Iya, cuman menurut gue. Iya selepas dulu zaman juga siapa yang itu Balotelli lah, yang diunggulin kan juga nggak kemana-mana gitu. Ada El Shaarawy kan, siapa cuman gua. Iya. Selepas dari eranya Totti. Iya itu dia setelah era itu kan 2014 dia nggak lolos tuh 2018 sampai yang sekarang. Kalau menurut gua sih regenerasinya lambat Italia itu. Lu lihat aja di liga aja pemain sekelas Modric umur 39 masih jadi starter. Iya. Banyak pemain-pemain yang udah Mkhitaryan tuh lihat di Inter, buset dibuang di mana-mana, di MU, di Arsenal dibuang, di Inter masih kepake. Iya. Dalam arti lu lihat sekarang klub-klub Italia yang biasa ngegendong itu kan kita tahu Inter, AC Milan, Juventus lah ya, mungkin ya. Dalam arti dari klub itu aja semua pemainnya sekarang mayoritas pemain luar. Iya. Dan udah uzur usianya gitu. Ada kayak yang De Bruyne. Iya, De Bruyne juga kan udah 30 lebih. Dia ke Napoli ya? Napoli. Tapi bagus juga dia di situ. Iya, maksud gua dalam arti pemain mudanya tuh nggak banyak dikasih kesempatan. Ya, akhirnya pengaruh ke timnas gitu. Ya, jadi bukan tanpa alasan sih Italia menurut gua nggak lolos dan ya sebenarnya sih mau dibilang seru ya seru. Tetap seru-seru aja gitu. Cuman kita kangen kan maksudnya ngelihat perseteruan dulu Italia Jerman gitu udah kan. Udah gitu kan Italia tuh dulu kan terkenal kan back-backnya tuh galak-galak banget. Sekarang siapa coba lu? Makanya. Gua aja nggak ada yang backnya Italia siapa aja. Mungkin Modric kalau dia dibeli AC Milan di era masih back-back galak kayak masih ada Nesta, Materazzi segala macam, Gattuso masih main. Tapi Gattuso pasti setim sih sama dia. Misalkan dia dibeli di era itu, dia mikir 2 kali pindah ke Liga Italia. Iya. Di usia sekarang ya di maksudnya. Usia sekarang, kalau di usia mudanya mah Modric gue yakin. Iya. Apalagi zaman itu masih ada Kakak kan. Gitu. Nah, terus ini Piala Dunia pertama atau perdana dengan 48 tim. Artinya terbanyak. Artinya kita akan banyak nonton tim-tim yang negara-negara yang maksudnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu, awam benar. Iya. Contoh kayak Asia kita aja Indonesia kan kalau misalkan seandainya kemarin lolos kan mungkin itu Piala Dunia pertama kita gitu. Cuman sayang aja lepas gitu kan. Negara-negara dari Afrika, dari Amerika tuh banyak tuh nanti atau dari Eropanya juga banyak negara-negara yang kita kejutan kenal. Juga sih ini. Kalau Piala Dunia 2022 kan kita udah lihat ada Maroko, ada si siapa tuh? Siapa tuh namanya yang selain Maroko tuh? Apa Mesir gitu yang negara-negara gitulah maksud gue masih banyak ngasih kejutan gitu loh. Yang di kuda hitamkan lah ya. Termasuk ini yang negaranya si Kvaratskhelia itu Georgia gitu. Georgia. Itu juga kan dia yang ngalahin Portugal loh kemarin tuh. Maksud gua dalam arti banyak nih nanti akan banyak negara-negara yang ngasih kejutan pasti yang kita nggak tahu juga, gitu. Ya, salah satunya mungkin kayak Kanada juga kemarin lumayan oke. Kanada itu pelatihnya by the way sekarang jadi pelatih timnas loh. Pelatih yang kemarin Piala Dunia 2022 yang megang Kanada itu sekarang jadi pelatih timnas kita. Gantiin si ini Kluivert. Kluivert. Dan gue cukup
suka sih sebenarnya dulu lihat Kanada main itu lumayan agresif gitu. Cuma mungkin karena skuadnya aja kali ya. Terus dia mainnya terlalu terbuka gitu. Ya sebenarnya untuk sepak bola modern sih ya dia cukup berani lah pelatihnya. Ya cuma kita lihat aja perkembangan dia sama timnas nanti. Iya. Nah mungkin nanti kita akan bahas mengenai grup, mengenai siapa ketemu siapa itu di grup mana yang neraka, grup mana yang fase grup nanti akan kita bahas. Itu udah mendekati Piala Dunia aja kali ya. Iya. Ini kan kita lebih ke nostalgia sama ini juga satu-satunya Piala Dunia yang digelar di tiga benua sekaligus, 3 negara sekaligus gitu. Dan gue dengar konspirasinya adalah supaya 2030 itu Arab Saudi bisa jadi tuan rumah gitu. Jadi makanya dipercepat bener. Dia biar cepet deh nih 3 negara aja kita masukin langsung gitu. Ya gue sih nggak tahu itu bener apa enggak, cuman faktanya yang terjadi seperti itu. Ya politik lah intinya di situ, politik yang bermain. Dan yang kita tahu kan Amerika katanya lagi panas-panasnya nanti kan musim itu kan, bulan Juli ya. Iya, kita nggak tahu nanti pemain bisa beradaptasi apa enggak gitu. Jadi banyak faktor mungkin nanti yang bisa mempengaruhi ke kualitas pemain juga. Iya gitu. Benar. Ya mungkin itu aja yang kita bahas untuk konten kali ini ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Nanti kita akan kedepannya akan bahas banyak pertandingan ya. Seperti nanti di hari besok nih akan ada MU City derby ya, terus nanti ada Liverpool ketemu Brighton apa Brentford gitu gue lupa, atau Bournemouth. Terus juga ada Arsenal, nanti akan kita bahas semua itu. 3 klub gede itu mungkin Chelsea. Liga Spanyolnya gue nanti ada Real Madrid, Barcelona ketemu Levante atau siapa gitu gue lupa. Nanti kita akan cek di apa namanya di previewnya. Nanti kita akan bahas deh teman-teman ya, termasuk Liga Italia pun nanti Inter atau Milan atau Juve ketemu siapa kita akan bahas semuanya. Jadi kita kedepannya akan rutinan ya bikin konten mengenai bola ini ya, karena kita berdua ini hobi bola. Ini by the way konten kedua kita setelah sebelumnya kita bahas mengenai Xabi Alonso atau lebih spesifiknya bahas Real Madrid lah ya, klub kesukaan kita berdua gitu. Nah nanti kedepannya kita akan bahas banyak match-match yang tim-tim besar lah ya, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol. Itu aja yang akan kita bahas. Mungkin kayak Munchen nanti segala macam kita akan bahas kalau misalkan di UCL atau European Cup gitu ya.